Apalagi PJPHP, PPHP, dan ini yang salah satu perubahan yang menurut saya sangat sangat krusial dan harus kalian pahami ya. Kalau di Perpres 16 ya, ini ada namanya PJPHP atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ya, dan PPHP, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ade Lesmanatea. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya, pagi ini Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 kita bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi SKB ya, masih tentang SKB pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi kita fokus kepada poin-poin perubahan ketentuan tersebut, yaitu poin-poin perubahan antara Perpres 12 tahun 2021 dan Perpres 16 tahun 2018. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketentuan PBJ sekarang sudah berada dalam generasi ketiga ya, kalau dalam perubahan di kendaraan ya. Generasi pertama itu kan kalau nggak salah Kepres 80 tahun 2003 ya, atau ada lagi sebelumnya, saya lupa juga. Nanti koreksi kalau salah ya. Anggaplah Kepres 80 itu generasi pertama, kemudian nanti ada facelift-nya ya, perubahan-perubahan minornya. Kemudian digantikan dengan generasi kedua yaitu Perpres 54 tahun 2010 dan ada facelift-nya juga seperti Perpres 70 tahun 2012. Dan terakhir generasi berikutnya yaitu Perpres 16 tahun 2018 dan ada facelift-nya yang pertama yaitu Perpres 12 tahun 2021. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah facelift-nya. Ya, apa saja sih poin-poin perubahan antara Perpres 12 dengan Perpres 16 tahun 2018. Oke, langsung aja kita bahas di bahan paparannya. Oke, kita akan bahas poin-poin perubahannya apa saja dengan menggunakan bahan paparan Kepala LKPP terkait Perpres nomor 12 tahun 2021. Kalau kita lihat di sini Jones, terdapat 6 poin-poin perubahan. Yang pertama adalah mengenai usaha mikro kecil, koperasi dan produk dalam negeri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan SDM dan kelembagaan. Selanjutnya kita bahas tentang pelaku pengadaan ya. Keempat tentang jasa konstruksi, kelima pembinaan penyedia, dan yang terakhir kita bahas e-marketplace pengadaan barang jasa. Nah, kita masuk yang pertama tentang usaha mikro kecil, koperasi dan produk dalam negeri. Nah, di sini perubahan di sini tercantum dalam pasal 19 dan pasal 65 dan di sini ada angka 40%. Apa artinya 40%? Kita bahas di sini. Jadi yang pertama ya, penggunaan produk usaha mikro kecil serta koperasi dan dari hasil produksi dalam negeri pada penyusunan spesifikasi teknis KAK. Jadi kalau sebelumnya ya di Perpres 16 itu tidak dibahas, sekarang dibahas bahwa dalam spesifikasi teknis atau KAK itu wajib ada redaksi penggunaan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi ya. Nah, kemudian di sini KLD ya, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja ya, dari nilai anggaran belanjanya ya. Kemudian di sini bicara angka 15 miliar artinya maksimal pagu anggaran 15 miliar itu diperuntukkan bagi usaha kecil dan atau koperasi. Wow, jadi nilainya cukup besar sekali ya Jones ya. Nah, tapi kemudian disebutkan lagi nilai ini dikecualikan untuk paket yang jika paketnya kompleks ya, sehingga tidak bisa dikerjakan oleh usaha mikro kecil dan koperasi misalnya gitu ya. Misalnya ya ini hanya mampu dikerjakan oleh pelaku usaha yang besar misalnya, ya itu dikecualikan. Tapi kalau enggak ya berarti 15 miliar ini masih diperuntukkan bagi usaha kecil dan atau koperasi. Terakhir ya, Kementerian Koperasi, UMKM dan Pemda dan seterusnya memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Jadi di e-katalog itu nanti ya dengan peraturan ini bukan hanya pelaku usaha besar yang bisa masuk ke dalam e-katalog ya, tetapi juga usaha mikro, kecil dan koperasi juga bisa masuk. Ini tujuannya untuk ya supaya mereka bisa lebih berpeluang untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kalau kita lihat ya matriks perubahannya ya, di sini ada pasal 19 dan pasal 65 ya. Kalau kita lihat di sini Jones, pasal 65 dulu ya. Nah, di sini.
usaha kecil ya. Di sini sama, kemudian ayat 2-nya ya, di sini belum dibahas nih tentang kewajiban Pemda menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dalam produk dalam negeri ya. Kemudian 40% di sini di ayat 3 ya diubah ya. Awalnya tidak disebutkan, kemudian di sini disebutkan alokasi paling sedikit 40%. Angka 15 miliar ya di sini awalnya 2,5 miliar ya. Dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil ya, kecuali paket yang menuntut kemampuan teknis ya. Sementara di sini nilainya dinaikkan menjadi 15 miliar dan diperuntukkan bagi usaha kecil dan atau koperasi. Jadi koperasi ditambahkan di sini ya, dan seterusnya. Termasuk yang e-katalog elektronik nih ayat 5 itu tidak dibahas mengenai peran serta usaha kecil dan koperasi ya. Mana tadi? Nah, di sini ya. Di sini kemudian dicantumkan ya bagaimana kita meningkatkan peran serta mereka di dalam e-katalog atau katalog elektronik ya. Ini pasal 65. Nah, silakan kalian baca-baca lagi ya. Kemudian tadi apa pasal 19 ya, coba kita lihat matriks perubahannya ya. Oh, di sini tentang spesifikasi teknis dalam atau KAK ya. Di sini di pasal 19 di peraturan sebelumnya tidak dibahas, kemudian di sini dibahas ya mengenai produk dalam mengenai yang C ini usaha mikro kecil serta koperasi ya, itu harus masuk ke dalam KAK dan atau spek teknis. Kemudian di sini tadi apalagi tadi penyebutan merek ya. Oh, di sini tadi tidak ya. Oke, saya kira itu ya. Kita kembali lagi ke bahan paparan ya. Itu tadi yang pertama mengenai usaha mikro kecil dan koperasi. Selanjutnya Jones mengenai penggunaan produk-produk ya dalam negeri ya. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% ya. Jadi kayak gini lah misalnya. Ini porsinya adalah TKDN plus BMP paling sedikit 40% ya, 41, 40,8, 43,5 ya. Oke. Nah, ini dikatakan dalam peraturan terbaru. Kewajiban tersebut dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan dan atau pemilihan penyedia ya. Ya, dicantumkan dalam RUP, spek teknis atau KAK dan dokumen pemilihan ya. Jadi ini sudah harus dicantumkan dalam dokumen-dokumen baik di tahap perencanaan maupun di tahap persiapan pengadaan. Oke, kita coba lihat pasal 66 seperti apa matriksnya. Ini ya. Nah, ini. Jadi di Perpres 16 tidak disebutkan tentang hal tersebut, hanya disebutkan bahwa TKDN dan BMP paling rendah 40%. Nah, kalau di sini kan ditambah nih, produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%. Ya. Oh, ini jika terdapat peserta yang menawarkan ya. Tapi kalau di sini apabila terdapat produk dalam negeri. Jadi diganti ya nomenklaturnya ya. Apabila terdapat produk dalam negeri ya. Nah. Oke. Apa lagi? Nah, ini ya yang terbaru ya. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri tersebut wajib dicantumkan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan atau pada tahap pemilihan penyedia. Kalau sebelumnya kan tidak dibahas ya. Oke, ini produk dalam negeri. Selanjutnya kita bahas yang ketiga ya, SDM dan yang kedua ya. SDM dan kelembagaan. Oke, apa nih yang di perubahan-perubahan yang muncul dalam ketentuan terbaru ini? Ada di pasal 17 Jones ya. Di sini disebutkan SDM pengadaan. Jadi bukan pelaku lagi ya, tapi nomenklatur yang digunakan adalah SDM pengadaan ya. Terdiri atas SDM fungsi pengadaan barang dan jasa, SDM perancang kebijakan dan sistem ya, dan kemudian SD pendukung ekosistem pengadaan barang dan jasa. Jadi dibagi tiga ya, dipisah-pisah. Fungsi pengadaan, nih ini kalian nanti masuk sini ya sebagai fungsional pengadaan barang jasa ya. Oke, jika lolos CPNS ya, amin lah, mudah-mudahan kalian lolos ya, insya Allah. Makanya terus belajar, terus tonton video-video dari saya.
ya, kemudian sumber daya perancang kebijakan dan seterusnya, ekosistem pengadaan barang jasa. Nah, ini kalau SDM apa nih? Tugas dan fungsinya adalah melaksanakan fungsi pengadaan barang jasa di lingkungan KLD. Kemudian SDM yang melaksanakan perancangan, ya di sini melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Ini mungkin khusus kalian-kalian yang nanti melamar di LKPP ya, karena LKPP kan lembaga kebijakan ya. Jadi fokus untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pengembangan aturan terkait pengadaan barang jasa. Kalau yang A ini ya di semua instansi pemerintah ya. Kemudian yang C ya, sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan PBJ. Nah, ini macam-macam nih, misalnya terkait dari sisi dukungan IT, dari sisi dukungan hukum, ahli hukum, dari sisi dukungan pengawasan ya dan seterusnya. Ini. Oke, coba kita lihat pasal 74 ya, apa aja nih matriksnya. Nah, ini ya. Oke. Di sini ya. Kalau di pasal 74 di peraturan sebelumnya kan langsung aja nih, pengelola PBJ di lingkungan KLD. Terus aparatur sipil negara TNI, Polri ya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri ya, personel selain dimaksud pada ayat A dan B. Jadi masih sifatnya gelondongan, Jones. Ya, gelondongan. Nah, kalau di sini dipisah nih, SDM pengelola fungsi PBJ ya, di sini fungsional PBJ di seluruh kementerian ya, di seluruh instansi. Kemudian di sini SDM perancang berarti dia hanya ada di LKPP, kemudian sumber daya pendukung ekosistem ya, jadi dipisah-pisah ya, gitu. Kemudian apa tadi nih? Pasal 74A ya, sebelumnya nggak ada, ditambah SD pengelola fungsi PBJ ya, terdiri atas pengelola pengadaan barang jasa dan personil lainnya. Ya, kalian di mana nih ya? Yang mudah-mudahan ya kalian akan menjadi bagian dari SDM pengelola PBJ ini ya, dimanapun institusinya. Oke, lanjut ke berapa lagi? Oh ya, ini ininya ya, gambarnya ya. Saya kira silakan kalian baca saja ya gambarnya. Yang tadi ASN, PNS, TNI, Polri masuk ke personel lainnya ya, non JFP PBJ. Nah, ini kalau yang di sini pengelola PBJ ini JFP PBJ, jabatan fungsional apa nih? Pelaksana pengadaan barang jasa ya. Nah, insya Allah kalian masuk dalam JFP PBJ ini ya. Oke, lanjut lagi. Kelembagaannya sekarang, kelembagaan pengadaan barang jasa, pasal 75 ya. Di sini ketentuan terbarunya adalah ayat 3A, Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencangkup kompetensi teknis di bidang PBJ. Ini penekanannya penting sekali karena ya kalau dulu kan mungkin ya dulu nggak diatur karena memang yang penting ada dulu lah UKPBJ-nya ya. Sekarang dengan semakin banyak rekan-rekan ASN yang sudah diklat PBJ, yang sudah mempunyai sertifikasi, maka secara lembaga juga UKPBJ juga perlu ditingkatkan kelembagaannya ya, supaya pelaksanaan tugas dan fungsinya makin efektif, makin efisien. Ya, kemudian ayat 5, pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ ya. Ya, kalau belum bisa memenuhi kriteria ya berarti tidak bisa dibentuk dulu UKPBJ-nya. Kita bisa, kalau nggak ada UKPBJ ya instansi yang bersangkutan bisa numpang mengikuti pengadaan PBJ di instansi yang memiliki UKPBJ ya. Jadi numpang lelang lah istilahnya ya di UKPBJ terdekat. Dan dulu waktu saya masih aktif di Jayapura itu dulu namanya ULP ya, masih ngikut Perpres 54 ya, generasi kedua. Ya itu sama, masih sebagian besar Pemda belum memiliki ULP. Jadi masih sedikit yang memiliki ULP, artinya Pemda yang mau mengadakan lelang ya, baik manual maupun secara elektronik ya numpang di ULP terdekat ya. Sekarang namanya UKPBJ. Oke, ayat 6 UKPBJ KLD ya melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model pematangan UKPBJ yang menuju pusat keunggulan PBJ. Ayat 7 ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga yang tidak memenuhi kriteria ya dan seterusnya diatur dalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan pemerintah. Oke, kita coba lihat pasal 75, matriksnya seperti apa. Oh, ini pasal 74 banyak ya. Ya silakan kalian baca ya.
Pasal 75 ya di sini cukup banyak juga. Ini kalau kita lihat ya. Ini nih, ini Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah membentuk KPPJ memiliki tugas. Nah ini mungkin ada typo ya. Ini kayaknya perubahannya typo saja nih. Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah membentuk UKPPJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan dan seterusnya. Ini typo ini ya. Oke, 3A di sini nih substansial nih ya. Kepala UKPPJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang menyangkut kompetensi teknis di bidang PBJ. Di sini tidak disebutkan ya. Kemudian yang ini juga pasal ayat 5 ya, tidak ada, diadakan ayat 5. Pembentukan UKPPJ tersebut dikecualikan bagi lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPPJ. Dan seterusnya ya. Di sini ada semua, silakan kalian baca sendiri ya. Selanjutnya yang ketiga apa nih? Tantangan implementasi pengadaan barang jasa. Oke. Apa aja nih tantangannya? Yang pertama tadi yang untuk usaha kecil dan koperasi ya, dari awalnya 2,5 miliar menjadi 15 miliar. Ini peningkatannya sangat drastis ya. Nah, ya tentu saja nanti akan diikuti dengan apa ya? Tantangannya artinya jika tendernya katakanlah 14,99 miliar misalnya ya, dilakukan oleh usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi. Apakah mereka mampu gitu ya? Nah, itu tantangannya. Ya, saya kira ini harus diikuti dengan peningkatan kompetensi yang luar biasa ya kepada apa istilahnya koperasi ya, supaya koperasi atau usaha kecil dan koperasi ya, supaya bisa mampu melaksanakan kontrak mampu melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai kontrak ya dengan nilai yang cukup besar tersebut ya. Ya, apalagi tantangan lainnya terkait angka ini ya, banyak lah ya. Nanti bisa kalian identifikasikan sendiri ya, bisa googling sendiri. Apalagi penerapan tender cepat ini juga luar biasa ya, ada tender cepat. Kemudian pemenuhan SDM profesional. Nah ini selalu dari awal dari awal diterbitkannya Perpres 54 ya mengenai kewajiban sertifikasi PPJ, baik itu oleh PPK, oleh teman-teman Pokja pemilihan ya, teman-teman UKPBJ termasuk ketua UKPBJ sendiri di setiap instansi itu selalu menjadi fokus yang tidak akan pernah berakhir dari dulu sampai sekarang, selalu ditingkatkan kompetensinya. Nah ini juga sama nih, sekarang masih menjadi tantangan bagaimana SDM pengadaan tuh benar-benar bisa memenuhi target profesionalisme gitu ya. Ya setidaknya minimal punya sertifikat. Karena apa? Karena dulu itu ya nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin masih banyak juga ya. Masih banyak teman-teman yang menjadi pengelola PBJ tapi belum memiliki sertifikat gitu ya. Dan itu ya bahaya, bisa bisa dianggap menyalahi prosedur dan seterusnya ya. Ya memang inilah tantangan teman-teman dari LKPP ya, harus bisa terus meningkatkan profesionalisme SDM ya. Apalagi inovasi untuk pencapaian tujuan pengadaan ya, ini juga sama. Bagaimana ya, saya kira ini teman-teman LKPP udah bagus banget inovasinya ya. Mulai dari yang terutama ya SPSE ya, sistem pengadaan secara elektronik itu benar-benar menurut saya luar biasa banget, karena dulu saya pernah merasakan pernah menjadi panitia pengadaan barang jasa waktu baru-baru SPSE itu di launching ya. Ya di launching ininya LPSE ya kalau layanannya ya, sistemnya itu SPSE. Itu pertama kali di launching dan kita memang sebelumnya manual kemudian secara elektronik, dan terasa sekali perbedaannya. Ada peningkatan efisiensi yang cukup signifikan ya, mencapai lebih dari 20% ya, padahal sebelumnya waktu manual tuh efisiensinya paling ya ada di kisaran 10% ya. Jadi ya terima kasih lah buat teman-teman LKPP sudah menyediakan SPSE ya. Dan bukan cuma SPSE ya, inovasinya banyak sekali ya. Misalnya ada e-katalog, itu juga luar biasa. Kita tidak perlu lelang tapi bisa menghasilkan nilai pengadaan yang sangat efisien ya. Kemudian apalagi ya, agen pengadaan ya, dan seterusnya. Nah diharapkan inovasi yang lain juga, inovasi-inovasi berikutnya juga terus dikembangkan oleh LKPP, dan ini menjadi tantangan buat mereka ya. Fraud, nah ini tentu saja ya, fraud dimanapun ininya ya, apapun kegiatannya ya, termasuk PBJ pasti ada aja yang namanya fraud ya. Nah tapi trennya itu fraud PBJ itu semakin menurun ya,
trennya karena ya kewajiban kita untuk menggunakan SPSE ya, sistem pengadaan secara elektronik ya. Walaupun masih ada beberapa yang masih manual dan itu terus teman-teman PBJ itu terus diminimalkan ya. Ya, ini tetap menjadi tantangan bagaimana fraud ini terus diminimalisir atau bahkan dihilangkan ya. Apalagi section break. Oke, ngopi dulu berarti, coffee break. Poin perubahan kebijakan pelaku pengadaan. Nah, ini tadi kayaknya udah nih SDM dan kelembagaan. Oke lah. Oh, ini ininya lebih detail ya, pelaku pengadaan. Nah, sebelumnya ya sekarang kita baca sesudahnya aja deh ya. Pelaku pengadaan pertama PA. PA itu sebelumnya menetapkan PJ, PHP, PPHP, tapi sekarang dihapus ya. Dihapus kewenangan ini. Karena apa? Karena PJ PHP-nya sendiri dihilangkan gitu ya. PJ PHP-nya sendiri dihilangkan dalam peraturan Perpres dalam Perpres 21 tahun 2012 tahun 2001 ya. Nanti kita bahas di selanjutnya. Jadi sehingga yang berkaitan dengan PJ PHP atau PPHP itu dihilangkan juga termasuk ini ya. Kemudian ditambahkan lagi ya, menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Nah, ini udah ada matriksnya ya. Jadi sebelum dan sesudah ya. Jadi kita nggak perlu lagi buka file matriks. Ya, jadi menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Ya, ini memang kewenangan PA ya. Kalau ada apa namanya? Ya, sebelumnya sih sudah beberapa kali dilakukan ya kalau menurut saya ya. Daftar hitam itu cuma di sini tambahkan biar secara hukum PA memang punya kewenangan untuk mengenakan sanksi daftar hitam bagi pelaku-pelaku usaha yang one prestasi ya. Oke. Pelaku pengadaan, pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, ini kalau sebelumnya di sini apa nih? Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat menangkap sebagai PPK. Kalau yang terbaru, KPA pada PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat menangkap sebagai PPK. Nah, kenapa ini dikhususkan lagi ya, APBD? Kalau sebelumnya tidak bicara APBD, artinya baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, jika kondisinya seperti ini, ya tidak dapat personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA dapat menangkap sebagai PPK. Tapi sekarang ini hanya berlaku untuk APBD. Kenapa? Karena memang trennya itu sudah, yaitu ya kompetensi atau profesionalisme PPK itu sudah semakin meningkat ya. Jadi di kementerian itu sudah diharapkan sudah tidak ada lagi PPK yang tidak memiliki sertifikat ya, katakanlah seperti itu. Maka di kementerian itu semua tidak boleh lagi KPA menangkap PPK. Tapi kalau di pemerintah daerah ya saya kira masih sebagian Pemda yang masih banyak PPK-nya belum memiliki sertifikat. Jadi ya terpaksa KPA harus menangkap sebagai PPK. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya. Asbabul nuzulnya. Oke. Pasal 11 ya, memiliki tugas A sampai O. Wow, banyak ya, nanti kalian baca ya di perpresnya. Tapi kemudian ya, huruf A sampai huruf P ya, yang B melaksanakan konsolidasi PBJ. Nah, ini mungkin tidak dibahas sebelumnya ya. Kemudian nomor 3, dalam hal tidak ada penetapan PPK pada PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PPPA atau KPA memutuskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud ya. Oke, jadi nah ini juga menarik ya. Dulu itu namanya PPTK ya, pejabat pelaksana teknis kegiatan kalau nggak salah ya. Sebelum ada PPK itu namanya PPTK. Dulu masih Kepres 80 itu PPTK ya. Kemudian Kepres 54 ada muncul PPK ya. Nah, di sini disebutkan dengan jelas ya, jika tidak ada PPK maka tugas PPK bisa dilakukan oleh PPTK ya. Ya, kalau dulu sih setahu saya memang dilakukan oleh PPTK, tapi tidak ada di Perpres 54 tidak diatur ya. Nah, di sini mungkin diatur ya supaya lebih formal. Ya. Nah, PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK ya. Jadi teman-teman yang belum tahu ya. Jadi dulu itu PPTK ya singkatannya dari pejabat pelaksana teknis kegiatan ya. Memang dulu itu fungsi PPK itu kebanyakan dilakukan oleh PPTK ya. Sekarang sudah ada PPK, tapi ketika di sini PPK tidak ada yang ditetapkan karena masalah tadi ini, masalah kompetensi ya.
ya mungkin diserahkan lagi ke PPTK ya. Oke, lanjut lagi, Pokja pemilihan. Nah, ini juga menarik ya. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, dulu itu namanya panitia lelang ya. Panitia lelang, kemudian ada di Perpres 54 ada ULP ya, namanya Pokja ULP kalau nggak salah. Kemudian sekarang di Perpres 16 namanya Pokja pemilihan. Jadi terus berganti-ganti istilah yang semakin disempurnakan ya. Nah, kalau sebelumnya ya, apa nih? Sebelumnya tuh Pokja ini tugasnya ya ini persiapan dan pelaksanaan pemilihan ya, kemudian apalagi melaksanakan persiapan pemilihan untuk katalog elektronik. Kalau di sini yang terbaru melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. Nah, ini kayaknya ada sedikit, kalau menurut saya ya, ada sedikit di sebelumnya nih ya, mungkin ada sedikit kerancuan ya atau kesalahan ya, karena memang katalog elektronik ya. Jadi e-katalog ya, e-purchasing itu memang tugasnya pejabat pengadaan, bukan tugasnya Pokja pemilihan ya. Di sini kemudian akhirnya diubah ya, kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung ya. Karena ini memang tugasnya pejabat pengadaan ya, di mana dia untuk pengadaan langsung kan nilainya maksimal 200 juta bisa ya. Bisa dengan pengadaan langsung, kemudian e-purchasing yaitu pembelian melalui e-katalog. Ya, jadi diingat ya, di sini perubahannya tugas dan fungsi Pokja pemilihan ya, dia mekanisme tender ya. Tapi kalau yang pejabat pengadaan dia tidak dengan tender ya. Artinya dia berwenang ke purchasing dan pengadaan langsung. Oke, kemudian apalagi PJPHP, PPHP, dan ini yang salah satu perubahan yang menurut saya sangat krusial dan harus kalian pahami ya. Kalau di Perpres 16 ya, ini ada namanya PJPHP atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan ya, dan PPHP, panitia pemeriksa hasil pekerjaan ya. Bedanya apa? Nanti kalian baca sendiri ya. Kalau PJPHP ini menerima hasil pekerjaan dari pejabat pengadaan yang sifatnya tidak tender ya. Kalau panitia pemeriksa hasil pekerjaan ya, memeriksa hasil pekerjaan dari Pokja pemilihan tender ya. Tapi kemudian di sini dihilangkan ya. Ya, pasal 11415 definisinya dihilangkan, pelaku pengadaan PJPHP-nya juga dihilangkan, penetapannya dan seterusnya. Pokoknya yang berkaitan dengan ini dihilangkan ya. Nah, oke. Nah, sekarang apa nih? Kemudian ininya ya. Ya, jadi udah nggak ada lagi nih PJPHP nih. Apa ya alasannya ya? Saya juga nggak tahu ya. Saya ya, karena memang saya dulu pernah sih menjadi PPHP dulu waktu masih aktif di unit kerja saya yang di Papua ya. Itu ya memang berat ya tugas PPHP ya. Kita benar-benar harus memeriksa hasil pekerjaan ya. Dan itu tidak jelas ruang lingkupnya, apakah sifatnya yang fundamental saja ya, atau sampai yang perintilan-perintilannya saja gitu ya. Misalnya kalau pengadaan atau renovasi gedung ya, apakah kita harus meriksa panjang nut atau lebar nutnya berapa mili, ya kan repot ya seperti itu ya. Misalnya apalagi, dan itu juga kita sudah maksimal gitu ya memeriksa hasil pekerjaan, pasti ada aja temuan. Waktu itu ingat saya renovasi pembangunan pagar rumah negara ya. Pembangunan pagar rumah negara itu kan kita udah yakin banget itu udah nggak ada lagi yang kurang-kurang ya kan. Ternyata ada temuan dari inspektorat gitu ya. Ternyata di atasnya pagar itu yang kita nggak nyampe ke atas, ternyata belum diaci. Nah itu kan, wah repot itu. Kita minta ya wis bisakah ini kita minta minta kontraktornya untuk mengaci. Nah inspektoratnya bilang nggak bisa, harus store. Wah repot juga kita minta kontraktor untuk store ke kas negara kan akhirnya kan. Padahal kalau menurut saya ya bisa aja disempurnakan pekerjaannya dengan ditambahkan aciannya gitu. Ya memang kalau ya karena pengawas internal sendiri bilang nggak bisa harus store, ya sudah kita minta kontraktor untuk store ya. Untungnya kontraktor mau nyetor ya, alhamdulillah jadi aman. Jadi memang agak repot ya PJPHP dan PPHP ini ya. Tapi nggak tahu, maksudnya ini cerita saja dari saya gitu ya, bagaimana tugas PPHP ini beratnya. Dan makanya kalian yang nanti menjadi fungsional PBJ ya harus siap untuk menjadi tapi sekarang udah dihapus deng ya. Sorry. Ini udah dihapus ya. Nah, tapi bukan berarti itu alasan penghapusan ya. Itu saya hanya cerita saja. Alasan penghapusan PJPHP atau PPHP ini saya sendiri kurang paham ya. Nanti mudah-mudahan ke depan akan ada
referensi yang bisa menyajikan alasan penghapusan PJPHP atau PPHP ini ya. Nah, kembali ke sini Jones ya. Jadi kemudian di sini perubahannya PPK menyerahkan barang jasa kepada PAKPA ya. Serah terima dituangkan dalam berita acara. Jadi tidak ada lagi ya fungsi PJPHP atau PPHP ini ya. Oke, lanjut lagi. Apalagi nih jasa konstruksi. Oke, ini menarik juga nih jasa konstruksi ya. Jadi pemilihan penyedia dalam jasa konstruksi ya. Pemilihan penyedia Nah, ini namanya dulu jasa konstruksi ya. Sekarang diganti jadi pekerjaan konstruksi ya. Dulu waktu Kepres 80 apa namanya ya? Pemborong apa ya, lupa saya. Sekarang namanya penyedia pekerjaan konstruksi ya. Yang diatur oleh LKPP, pengaturan akan digabungkan dalam klaster peraturan LKPP tentang pemilihan penyedia. Dalam Perpres nomor 12 diubah pengaturan terkait kontrak bagi jasa konstruksi. Oke. Pembinaan penyedia ya, ini sebelumnya tidak dibahas, sekarang ini kita bahas di peraturan Perpres nomor 12 ya. Oke. Apa saja? Pertama ini pengaturan tentang sanksi dan daftar hitam ya. Jadi memang banyak juga ya pelaku-pelaku usaha yang one prestasi, sehingga memang perlu diatur tentang sanksi dan daftar hitam ya. Dulu itu ya sudah ada ininya ketentuannya, tapi tidak sistematis kalau menurut saya. Nah, sekarang diatur lebih formal sehingga peraturan juga lebih sistematis ya, sehingga diharapkan pelaku usaha tidak ada lagi yang one prestasi ya. Nah, ini pengaturan tentang sanksi dan daftar hitam ya. Dasar hukum penyusunan peraturan pasal 91 huruf V dan W ya. Perpres nomor 12 ya. Diamanatkan bahwa sanksi dan daftar hitam nasional ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga. Perlem atau peraturan kepala lembaga ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada peraturan kepala ya. Mungkin maksudnya peraturan lembaga ya, perlem ya. Sekarang ini lembaga pemerintah non kementerian ini udah langsung merujuk ke peraturan lembaganya ya, peraturan badan, peraturan lembaga ya. Oke, kalau peraturan kepala udah nggak ada lagi. Tapi ya nggak tahu lah, ini mungkin opini dari saya saja. Ya, isu terkait pembinaan ya, pembinaan sudah dilakukan oleh masing-masing sektor usaha, misalnya obat oleh Farmalkes, Kemenkes, BPOM, UMK oleh Kemenkop UMK, jasa konstruksi oleh Kementerian PUPR. Nah, pembinanya ini juga jelas, pembinanya itu harus oleh instansi yang memang berfungsi sebagai pembina ya. Kalau obat ya pembinanya ya Kementerian Kesehatan. Kalau UMK ya, usaha menengah dan kecil ya otomatis oleh Kemenkop UMK. Pelaku usaha jasa konstruksi ya berarti oleh Kementerian PUPR. Nah, itu pembinanya ya. Bukan oleh LKPP ya, tapi oleh masing-masing instansi terkait. Nah, kemudian reformasi atas sanksi daftar hitam ya. Nah, ini ini lagi ya. Sanksi daftar hitam ya. 348 penyedia terkena sanksi daftar hitam tahun 2019. Top jenis penyelenggaraan 303, penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang jasa karena tidak perform ya. Kurang lebih 90% karena tidak perform. Oke. Inkonsistensi dalam penerapan sanksi ya. Penerapan sanksi daftar hitam pada BUMN atau BUMD tidak pernah dilakukan sehingga dianggap tebang pilih. Nah, ini salah satu ininya ya. Salah satu latar belakangnya ya kenapa kita perlu reformasi atas sanksi daftar hitam ya. Apalagi beratnya sanksi. Nah, ini sifatnya sanksi daftar hitam saat ini berpotensi mematikan usaha. Nah, ini juga ya. Ya, memang serba salah kita ya, dilema ya. Kalau kita nggak kasih sanksi nanti pelaku usaha yang nakal-nakal itu ya masih nakal gitu ya, tapi sekali kalau kita sanksi ya mereka langsung mati usahanya, jadi serba salah. Jadi memang harus diatur bagaimana keseimbangan antara sanksi tersebut dengan sustainable usaha mereka ya. Nah, bentuk sifat sanksi daftar hitam sebagaimana salah satu instrumen pembinaan kepada pelaku usaha. Nah, kriterianya ya etik dan non etik ya. Oke, macam-macam ya. Yang dari sisi etik ya, ketidakbenaran dokumen ya, persekongkolan KKN ya, ini etik ya. Ini yang paling berat kalau menurut saya di sini. Ya memang tujuan kita tender itu kan ya
ya bersaing ya, jadi nggak ada persekongkolan, nggak boleh ada KKN dan seterusnya. Kalau misalkan masih ada ya itu melanggar kode etik, melanggar etika ya. Non etik mengundurkan diri saat proses pemilihan ya itu nggak boleh ya. Kalau kita udah daftar ya, ya itu harus terus kompetisi ya. Karena kenapa? Karena kalau mengundurkan diri nanti ya ini ya, modus-modus dulu ya. Kita daftar rame tapi tiba-tiba mengundurkan diri. Ternyata yang mengundurkan diri teman atau kolega dari pelaku usaha yang masih terdaftar di pemilihan ya, supaya dia bisa menang dan seterusnya. Mengundurkan diri sebelum teken kontrak ya, ini tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan ya, tidak melaksanakan kewajiban pada masa pemeliharaan ya, termasuk yang terlambat menyelesaikan pekerjaan ini ya, ini masuk ke dalam non etik. Nah, ini sering sekali nih kita nih ya. Ya mungkin kalian merasakan lah ya, kenapa jalan kok ini perbaikannya sampai berbulan-bulan ya, itu masuk ke dalam kategori non etik ya, pekerjaannya lamban dan seterusnya. Karena ya banyak juga pelaku usaha yang apa istilahnya melaksanakan lebih dari satu pekerjaan, tetapi kemampuan mereka itu terbatas gitu ya. Ya ini berdasarkan pengalaman saya saja dulu ya. Oke, sekarang saya kira sudah jarang ya pelaku usaha seperti itu ya, sudah makin profesional lah pelaku usaha dalam bekerja, dan pelaku pengadaannya juga semakin profesional. Jadi permasalahan etik dan non etik ini saat ini semakin berkurang ya, dan mudah-mudahan dengan adanya reformasi sanksi daftar hitam ini juga semakin meminimalisir permasalahan etik dan non etik ya. Oke, apalagi nih? E-marketplace pengadaan barang jasa. Nah, ini juga menarik ya. Ya. E-marketplace ini kita punya e-katalog elektronik ya. Jadi sebelumnya ini pasal 1 angka 35 ya. Sebelumnya pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Nah, sekarang ya bukan cuma katalog elektronik tetapi bisa juga di toko daring. Nah, karena kita kan toko daring banyak ya. Mau disebutkan gak nih? Apa saja? Nanti dikira endorse lagi. Ya, banyak ya. Jadi ya bukan cuma katalog elektronik ya, kita juga perlu meningkatkan peran dari marketplace yang lain ya dalam proses PBJ. Ini menarik dukungan pemerintah saat ini ya. Apalagi nih, produk ramah lingkungan ya. Produk ramah lingkungan sebelumnya tidak ada ya, ini dimunculkan. Kemudian pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah atau LKPP. Nah, kalau dulu pemilihannya ya dilaksanakan oleh mereka ya KLD, tapi sekarang pengelolaannya pun dilakukan oleh KLD atau LKPP ya. Nomor 4, pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode tender atau negosiasi. Nah, ini sekarang dihapus ya. Oke, dihapus. Oke, apalagi? Menarik ya. Toko daring. Nah, ini penting, toko daring ya. Sebelumnya nggak ada ya, barangkali nanti bisa keluar ya, karena masih hot ya. Jadi ya persiapkanlah ya dari kalian ya untuk memahami ini. Siapa tahu nanti keluar dalam SKB CAT ya. Oke. E-purchasing dilaksanakan untuk barang ya, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Nah, kalau di sini bukan cuma katalog elektronik ya, tapi juga toko daring ya. Tadi sudah ya, perubahannya. Kemudian angka 53 ya, mungkin sebelumnya nggak ada 53 ya, dimunculkan. Toko dalam jaringan selanjutnya disebut toko daring ya, adalah sistem informasi yang memfasilitasi PBJ melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau retail daring ya. Ya kita kenal lah ya, banyak marketplace yang kita tahu ya. Saya kira juga kalian juga pasti sering ya belanja di marketplace ya. Barang jasa ya dan seterusnya ya. Ini silakan kalian. Ini sanksinya ya. Nanti ketentuan berlanjut. Oke, nanti ada per lemnya. Silakan kalian pahami sendiri. Apalagi klaster peraturan LKPP. Nah, ini jadi setelah ada perpres ya, nanti ada peraturan-peraturan teknis di bawahnya, yaitu peraturan LKPP atau teman-teman di sana nyebutnya perlem ya, peraturan lembaga ya. Nah, ini banyak nih ya aturan pelaksana atau perlem ini ya. Pertama,
perencanaan. Nanti banyak sekali kalian bisa download aturan-aturan perencanaan pengadaan ya. Kalau mau pembahasan lebih teknis ya, nanti ke depan coba kita bahas masing-masing ya lebih teknis ya. Insya Allah, oke. Klaster pemilihan penyedia, klaster kelembagaan dan SDM pengadaan, klaster pembina penyedia, tadi barusan kita bahas ya. Klaster pengadaan secara swakelola, klaster pengelolaan e-marketplace, tadi kita bahas sedikit ya. Klaster tender internasional, klaster pengadaan yang dikecualikan. Jadi macam-macam ya, banyak sekali. Oke, apalagi ini revisi per lem ini. Oke, tidak kita ini. Oke, saya kira itu ya yang bisa kita bahas dari kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Pokoknya ingat, persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi SKB dengan cara apa? Dengan cara ya belajar latihan-latihan soal ya, termasuk untuk apa? Untuk wawancara juga coba kalian latihan ya. Silakan lihat tonton video saya sebelumnya ya, bagaimana mempersiapkan diri kalian terkait mengidentifikasi apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Oke, Jones, saya kira itu yang bisa kita bahas ya. Sekali lagi, belajar tiap hari ya, dan ingat, dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.